Banyak orang merawat ayam Bangkok dengan penuh keyakinan. Rutinitasnya rapi, jadwalnya disiplin, peralatannya lengkap. Dan dari luar, semua itu terlihat benar. Namun di balik rawatan yang tampak rapi itu, ada satu kenyataan yang jarang dibicarakan. Tidak semua yang terlihat benar-benar menyehatkan tubuh ayam. Justru disitulah masalah paling berbahaya bermula. Karena rawatan yang jelas salah, biasanya cepat disadari. Sedangkan rawatan yang terlihat benar justru dibiarkan berjalan lama, sampai tubuh ayam perlahan kehilangan keseimbangannya. Di bagian pertama ini, kita tidak akan langsung membahas kesalahan teknis. Kita akan membedah cara berpikir di balik rawatan ayam Bangkok yang diam-diam merusak fisik. Karena sebelum rawatan salah, yang keliru biasanya cara memahami tubuh ayam. Banyak penghobi menilai kesehatan ayam dari tanda luar. Gerak masih aktif, makan masih lahap, bulu tampak rapi. Lalu disimpulkan, ayam sehat. Padahal, tubuh makhluk hidup tidak bekerja sesederhana itu. Tubuh selalu punya kemampuan menutup kelelahan demi bertahan. Ayam Bangkok termasuk hewan yang sangat adaptif. Ia mampu menyamarkan ketidaknyamanan fisik demi menyesuaikan diri dengan lingkungan. Disinilah rawatan yang terlihat benar menjadi berbahaya, karena ayam tidak langsung memberi sinyal keras. Tubuhnya menyesuaikan, mengalah, menahan. Sampai suatu hari, daya tahan itu habis. Banyak ayam Bangkok tidak pernah jatuh karena satu kesalahan besar. Mereka jatuh karena akumulasi kebiasaan kecil yang dianggap wajar. Rawatan harian adalah contoh paling nyata. Setiap hari dimandikan dengan pola yang sama. Setiap hari dijemur dengan durasi yang dianggap aman. Setiap hari diberi rangsangan agar tidak malas. Tidak ada yang ekstrim, tidak ada yang terasa kasar. Namun justru karena itu, kerusakan terjadi perlahan. Tubuh ayam Bangkok tidak rusak oleh satu tindakan, tetapi oleh ritme yang tidak memberi ruang pemulihan. Banyak orang mengira selama ayam tidak menunjukkan gejala, berarti aman. Padahal gejala fisik sering muncul paling akhir. Yang rusak terlebih dahulu adalah sistem internal, sistem pernapasan, sistem metabolisme, sistem saraf. Ketika ketiganya mulai terganggu, barulah fisik luar ikut menurun. Masalahnya, saat itu sering sudah terlambat. Rawatan yang terlihat benar sering dibangun dari satu asumsi keliru, bahwa semakin sering dilakukan, semakin baik hasilnya. Padahal tubuh hidup tidak bekerja berdasarkan kuantitas. Tubuh bekerja berdasarkan keseimbangan. Setiap rangsangan membutuhkan jeda. Setiap aktivitas membutuhkan pemulihan. Setiap perubahan membutuhkan adaptasi. Jika rawatan harian terus berjalan tanpa membaca respon tubuh, ayam tidak tumbuh lebih kuat. Ia hanya belajar bertahan lebih keras. Dan bertahan bukanlah tanda kesehatan. Bertahan adalah tanda tekanan. Banyak ayam Bangkok tampak tahan banting padahal sebenarnya berada di ambang kelelahan. Inilah yang sering disalahpahami. Ayam yang terlihat kuat belum tentu sehat. Seringkali ia hanya belum jatuh. Di bagian ini, penting untuk memahami satu konsep kunci. Bahwa tubuh ayam tidak rusak karena niat buruk, tetapi karena niat baik yang tidak dibaca ulang. Pemilik merasa sudah berbuat maksimal. Ayam dirawat penuh perhatian. Tidak ada hari yang terlewat. Namun perhatian tanpa pemahaman bisa berubah menjadi tekanan yang konstan. Rawatan yang ideal seharusnya membuat ayam lebih tenang, lebih stabil, lebih konsisten dari hari ke hari. Jika rawatan justru membuat ayam mudah gelisah, cepat kehabisan energi, tidak stabil kondisinya, maka ada yang perlu dievaluasi, meskipun secara teori rawatan itu benar. Disinilah Ayamnesia selalu menekankan, rawatan bukan soal meniru kebiasaan orang lain, tetapi soal membaca respon tubuh ayam sendiri. Setiap ayam punya batas adaptasi yang berbeda. Apa yang aman untuk satu ayam, belum tentu aman untuk yang lain. Rawatan yang terlihat rapi di luar bisa saja terlalu padat di dalam. Dan tubuh ayam tidak pernah berbohong. Ia hanya berbicara dengan bahasa yang sering tidak kita dengar. Bagian pertama ini bertujuan membongkar satu ilusi besar, bahwa rutinitas yang konsisten selalu berarti sehat. Padahal konsisten tanpa evaluasi adalah jalan paling cepat menuju kerusakan yang tidak disadari. Di bagian selanjutnya, kita akan mulai memetakan pola rawatan harian spesifik yang paling sering terlihat benar, namun diam-diam melemahkan fisik ayam Bangkok dari dalam. Bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk menyadarkan. Karena rawatan yang benar bukan yang paling sibuk, melainkan yang paling selaras dengan tubuh ayam. Di bagian kedua ini,
kita mulai masuk ke wilayah yang paling sensitif dalam dunia rawatan ayam Bangkok. Kebiasaan yang diwariskan, ditiru, dan jarang dipertanyakan. Karena banyak rawatan tidak pernah diuji dengan pemahaman tubuh, melainkan diwariskan dari mulut ke mulut. Dari dulu juga begitu, orang-orang pakai cara ini, ayam saya dulu juga kuat. Kalimat-kalimat ini terdengar meyakinkan. Namun tubuh ayam tidak hidup di masa lalu, ia hidup di kondisi hari ini. Lingkungan berubah, cuaca berubah, pola kandang berubah. Beban adaptasi tubuh ayam pun berubah. Rawatan yang dulu terasa aman belum tentu masih aman sekarang. Masalahnya, kebiasaan lama sering dipertahankan tanpa pernah ditanya ulang. Apakah tubuh ayam masih sanggup menerimanya? Salah satu rawatan yang paling sering terlihat benar adalah rutinitas harian yang terlalu padat. Ayam dimandikan, dijemur, diberi rangsangan gerak, lalu kembali ke kandang dengan asumsi sudah dirawat dengan baik. Padahal yang jarang disadari, tubuh ayam tidak menghitung niat, tubuh menghitung beban. Setiap aktivitas sekecil apapun tetap membutuhkan energi adaptasi. Jika energi itu terus dikeluarkan tanpa dikembalikan secara utuh, yang terjadi bukan penguatan, melainkan pengurasan perlahan. Rawatan harian yang padat sering tidak memberi ruang bagi sistem tubuh untuk stabil. Ayam terlihat aktif, tetapi aktivitas itu sering dipicu oleh rangsangan luar, bukan karena energi internal yang cukup. Di titik ini, tubuh ayam mulai bekerja di mode darurat. Mode darurat bukan berarti langsung sakit. Mode darurat berarti tubuh mengorbankan fungsi jangka panjang demi bertahan hari ini. Dan itulah awal kerusakan yang tidak terlihat. Kesalahan lain yang sering dianggap benar adalah penyeragaman rawatan. Satu pola diterapkan ke semua ayam. Satu jadwal dianggap cocok untuk semuanya. Padahal setiap ayam punya tingkat adaptasi berbeda, sensitivitas berbeda, ritme biologis berbeda. Ketika rawatan dipukul rata, ayam yang lebih sensitif akan lebih dulu menanggung dampaknya. Namun karena ayam tidak langsung tumbang, pemilik merasa rawatan aman. Padahal yang terjadi adalah ayam tersebut belajar menekan respon tubuhnya. Menekan respon bukan berarti sembuh, itu berarti menunda masalah. Kesalahan berikutnya adalah terlalu fokus pada fisik luar. Bulu mengkilap dijadikan indikator utama. Gerak aktif dianggap tanda kesehatan mutlak. Padahal fisik luar seringkali adalah bagian terakhir yang menunjukkan kelelahan. Yang rusak lebih dulu justru kualitas nafas, kedalaman istirahat, kestabilan denyut tubuh. Hal-hal ini jarang diperhatikan karena tidak terlihat secara kasat mata. Akibatnya rawatan terus berjalan tanpa koreksi. Rawatan yang terlihat bersih dan rapi belum tentu ramah bagi sistem tubuh. Banyak ayam Bangkok dirawat terlalu steril, kandang selalu kering, udara kurang sirkulasi alami, dan perubahan suhu terlalu cepat. Dari luar terlihat nyaman, namun dari dalam, tubuh ayam dipaksa terus beradaptasi. Adaptasi yang terlalu sering tanpa fase netral akan menguras daya tahan. Tubuh ayam butuh zona aman biologis, di mana ia tidak perlu menyesuaikan apapun. Ketika zona aman itu tidak pernah ada, ayam tidak pernah benar-benar pulih. Kesalahan lain yang jarang disadari adalah memaknai rajin sebagai benar. Setiap hari ada perlakuan, setiap hari ada interaksi, setiap hari ada perubahan kecil. Padahal tubuh ayam justru membutuhkan hari-hari yang biasa saja. Hari tanpa rangsangan baru, hari tanpa perubahan jadwal, hari di mana tubuh hanya memulihkan diri. Tanpa hari-hari seperti itu, rawatan berubah menjadi tekanan kronis. Tekanan kronis tidak terlihat dramatis. Ia tidak membuat ayam langsung jatuh. Ia membuat ayam kehilangan cadangan hidupnya. Dan ketika cadangan itu habis, ayam tampak seperti tiba-tiba menurun. Padahal penurunannya sudah lama dimulai. Rawatan yang terlihat benar juga sering gagal karena tidak pernah dievaluasi hasil jangka panjangnya. Selama ayam masih makan, rawatan diteruskan. Selama ayam masih berdiri, rawatan dianggap berhasil. Padahal evaluasi harusnya melihat apakah kondisi stabil dari minggu ke minggu. Apakah nafas semakin efisien?
Apakah energi pulih lebih cepat? Jika tidak ada peningkatan kualitas, hanya pemeliharaan kondisi sementara, maka rawatan itu patut dipertanyakan. Di titik ini kita perlu jujur. Banyak rawatan terlihat benar karena kita ingin percaya bahwa usaha kita tidak sia-sia. Namun tubuh ayam tidak bisa diajak kompromi oleh keyakinan. Ia hanya merespon kenyataan biologis. Bagian kedua ini penting untuk disadari satu hal besar. Rawatan yang tidak merusak secara langsung belum tentu tidak merusak secara perlahan. Dan kerusakan perlahan adalah yang paling sulit diperbaiki. Di bagian selanjutnya, kita akan mulai membahas bagaimana seharusnya rawatan dibangun agar tubuh ayam Bangkok benar-benar kuat dari dalam, bukan sekedar terlihat baik di permukaan. Bukan dengan menambah perlakuan, namun dengan mengurangi hal-hal yang tidak perlu. Setelah memahami bahwa banyak rawatan yang terlihat benar justru melelahkan tubuh ayam Bangkok secara diam-diam, maka pertanyaan berikutnya bukan lagi rawatan apa yang harus ditambah, melainkan rawatan apa yang perlu dihentikan atau disederhanakan. Di titik ini, banyak penghobi merasa ragu, karena menyederhanakan rawatan sering dianggap sama dengan mengurangi perhatian. Padahal dalam konteks biologis, menyederhanakan justru sering berarti memberi ruang hidup. Tubuh ayam Bangkok tidak tumbuh dari intensitas, tetapi dari ritme yang bisa diprediksi dan dipulihkan. Ritme adalah kata kunci. Ritme bukan jadwal ketat. Ritme adalah pola yang tubuh kenali dan antisipasi. Ketika tubuh mengenali ritme, ia tidak perlu bersiap menghadapi kejutan. Energi tidak terbuang untuk adaptasi berulang. Inilah alasan mengapa rawatan yang tenang sering menghasilkan ayam yang lebih stabil. Langkah pertama membangun rawatan yang menyehatkan adalah mengembalikan rawatan ke fungsi dasarnya. Rawatan bukan sarana mengejar hasil, rawatan adalah sarana menjaga keseimbangan. Jika rawatan membuat ayam lebih gelisah, sulit benar-benar diam, cepat lelah meski tidak banyak aktivitas, maka rawatan tersebut perlu ditinjau ulang. Ayam Bangkok yang sehat secara internal akan menunjukkan satu ciri khas. Ia tidak boros energi. Geraknya tidak berlebihan, responsnya tidak meledak-ledak. Ia tahu kapan aktif dan kapan diam. Ciri ini hanya muncul jika sistem saraf tidak terus-menerus dirangsang. Rawatan yang terlalu sering mengajak ayam bergerak tanpa fase netral membuat sistem saraf selalu aktif. Sistem saraf yang selalu aktif menghambat pemulihan fisik. Oleh karena itu, rawatan yang menyehatkan harus memasukkan fase diam sebagai bagian penting, bukan sebagai tanda kemalasan. Diam bukan tidak berfungsi, diam adalah saat tubuh bekerja paling dalam. Di fase diam, pernafasan menjadi efisien, metabolisme melambat dengan sehat, dan jaringan tubuh diperbaiki. Jika fase ini jarang terjadi, rawatan sehebat apapun akan kehilangan efek jangka panjang. Prinsip berikutnya adalah mengenali kapasitas individu ayam. Tidak semua ayam Bangkok memiliki ambang adaptasi yang sama. Ada yang cepat menyesuaikan, ada yang butuh waktu lebih lama. Rawatan yang baik tidak memaksa ayam mengikuti standar, tetapi menyesuaikan standar dengan ayam. Ini membutuhkan observasi, bukan teori semata. Observasi bukan melihat apakah ayam masih makan. Observasi adalah membaca ritme nafas saat diam, kualitas istirahat, kestabilan energi harian. Dari sinilah keputusan rawatan seharusnya dibuat. Rawatan yang menyehatkan juga tidak obsesif pada variasi. Banyak orang mengira semakin banyak variasi semakin baik, padahal tubuh ayam menyukai konsistensi sederhana. Variasi hanya dibutuhkan ketika tubuh sudah stabil dan siap beradaptasi. Jika variasi diberikan terlalu sering, yang terjadi bukan penguatan, melainkan kebingungan biologis. Tubuh ayam tidak punya waktu untuk menyempurnakan adaptasi apapun. Disinilah pentingnya menahan diri sebagai pemilik. Rawatan yang matang seringkali terlihat membosankan dari luar. Tidak banyak perubahan, tidak banyak eksperimen. Namun justru karena itulah hasilnya bisa dirasakan jangka panjang. Kesalahan besar lain yang perlu dihentikan adalah mengejar tanda cepat. Tanda cepat sering menipu.
Ayam bisa tampak segar karena rangsangan sesaat, bukan karena kondisi internal membaik. Rawatan yang sehat menghasilkan perubahan yang lambat, namun bertahan. Dan perubahan yang bertahan selalu berasal dari sistem tubuh yang tidak tertekan. Di bagian ini, penting untuk menanamkan satu filosofi besar. Rawatan ayam Bangkok yang benar bukan membuat ayam selalu siap, tetapi membuat ayam jarang kelelahan. Jika ayam jarang kelelahan, ia akan selalu punya cadangan energi. Cadangan energi inilah yang menjadi fondasi fisik yang kokoh, bukan rangsangan berlebihan, bukan perlakuan ekstrim, tetapi ritme hidup yang ramah bagi tubuh. Di titik ini, rawatan berubah dari sekedar aktivitas harian menjadi seni membaca batas. Dan seni membaca batas hanya bisa dipelajari dengan kesabaran. Di bagian selanjutnya, kita akan menutup dengan penegasan filosofi rawatan jangka panjang serta cara berpikir yang perlu dimiliki agar ayam Bangkok tidak lagi dirusak oleh rawatan yang terlihat benar. Di bagian terakhir ini, kita perlu berhenti sejenak dan melihat rawatan ayam Bangkok dari jarak yang lebih luas. Bukan dari sudut teknik, bukan dari daftar rutinitas, melainkan dari cara manusia memperlakukan makhluk hidup yang dipercayakan kepadanya. Karena pada akhirnya, rawatan tidak pernah netral. Ia selalu membawa watak pemiliknya. Pemilik yang tergesa akan menciptakan rawatan yang menekan. Pemilik yang gelisah akan membangun ritme yang melelahkan. Pemilik yang tidak sabar akan sulit memberi ruang pemulihan. Dan ayam Bangkok tidak punya pilihan selain menyesuaikan diri. Rawatan yang terlihat benar di mata manusia seringkali lahir dari rasa takut. Takut ayam tertinggal, takut ayam kurang dirawat, takut hasil tidak sesuai harapan. Rasa takut ini mendorong rawatan menjadi padat, penuh intervensi, dan minim jeda. Padahal, tubuh makhluk hidup tidak tumbuh baik di bawah rasa takut. Tubuh tumbuh baik di bawah rasa aman. Rasa aman inilah yang sering hilang dari rawatan harian yang terlalu sibuk. Ayam Bangkok yang benar-benar sehat bukan ayam yang selalu diberi perlakuan, tetapi ayam yang merasa tidak perlu terus bertahan. Ia tidak hidup dalam kewaspadaan konstan. Ia tidak terus-menerus bersiap menghadapi perubahan. Ketika rasa aman hadir, tubuh berhenti mengunci energi. Ia mulai membangun, bukan sekedar menjaga. Inilah perbedaan besar antara rawatan yang terlihat benar dan rawatan yang benar-benar menyehatkan. Rawatan yang terlihat benar membuat pemilik merasa sudah maksimal. Rawatan yang menyehatkan membuat ayam tidak merasa tertekan. Banyak orang baru sadar rawatannya keliru saat ayam mulai menurun. Padahal tanda-tanda halus sudah muncul jauh sebelumnya. Istirahat tidak pernah benar-benar dalam, nafas tidak pernah benar-benar efisien, energi harian tidak pernah stabil. Tanda-tanda ini sering diabaikan karena tidak dramatis, namun justru disitulah pesan tubuh disampaikan. Rawatan jangka panjang yang matang mengajarkan satu kebijaksanaan penting. Tidak semua yang bisa dilakukan perlu dilakukan. Kemampuan untuk menahan diri lebih penting daripada kemampuan menambah perlakuan. Karena setiap perlakuan selalu punya konsekuensi biologis. Ayam Bangkok tidak menilai rawatan dari niat, tetapi dari dampaknya. Jika dampaknya adalah ketenangan, rawatan itu tepat. Jika dampaknya adalah kegelisahan, rawatan itu perlu dihentikan. Rawatan yang benar tidak membuat ayam selalu tampak siap. Ia membuat ayam jarang kehilangan keseimbangan. Dan keseimbangan adalah bentuk kesehatan tertinggi. Di titik ini, rawatan tidak lagi diukur dari hasil cepat. Ia diukur dari konsistensi jangka panjang. Ayam yang sehat hari ini tapi menurun bulan depan adalah tanda rawatan belum matang. Ayam yang stabil dari waktu ke waktu meski tanpa sensasi besar adalah hasil rawatan yang selaras. Inilah mengapa Ayamnesia selalu menekankan. Rawatan bukan soal siapa paling rajin, tetapi siapa paling paham kapan harus berhenti. Berhenti menambah, berhenti memaksa, berhenti mengejar validasi dari tampilan luar, dan mulai mendengar bahasa tubuh ayam. Bahasa itu tidak lantang, ia halus, ia konsisten. Hanya bisa didengar oleh pemilik yang mau tenang. Jika bagian ini dirangkum dalam satu pesan besar, maka pesannya adalah, rawatan ayam Bangkok yang terlihat benar bisa menjadi berbahaya jika tidak memberi ruang bagi tubuh untuk pulih dan merasa aman. Rawatan sejati tidak membuat ayam selalu diuji, tetapi membuat ayam siap menghadapi hidupnya sendiri. Dan disitulah letak kebijaksanaan rawatan. Bukan di tangan yang sibuk, melainkan di pikiran yang sabar dan hati yang tidak tergesa.